Salam. Puji Tuhan, kita masih bisa mengikuti ibadah dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, kami masih bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik.
semangat teman-teman? Masih. Kalau masih semangat, mari kita pujikan Kukan Terbang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Allah mengerti. Mengapa
Argenta. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, pada hari ini kami sangat bersyukur padamu ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama melewati daring, untuk memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam masa sakit atau dalam pemulihan ya Tuhan. Tuhan tolong berkati dan biarkan mereka untuk sembuh ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara, bangsa negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kami ingin berdoa agar bangsa kami bakal selamat dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong berkati pemerintahannya dari terendah sampai tertinggi. Berikan negara kami keselamatan, keamanan, kedamaian ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk tenaga medis dan yang bekerja di frontline ya Tuhan, yang berjasa pada masa-masa gelap ini. Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka dari sakit penyakit virus COVID-19. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati agar firman ini kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami yang sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembawa firman dipimpin oleh Pak Mardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali bisa bersama-sama dalam suasana ibadah pada hari Rabu di SMP Kristen Bethel Sulung 3. Kami terus berharap, terus berdoa agar kalian semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tetap dalam kondisi baik, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Berbahagialah setiap kita, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dari bacaan nats kita pada pagi hari ini, Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengisahkan tentang perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, di lokasi yang ditulis oleh Lukas, dia sedang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus bersama para murid-murid, juga dicatat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan, berkeliling
dari kota ke kota, dan kemudian dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi kita bisa paham kenapa Lukas menulis di perbatasan, karena Yesus selalu memberitakan berita tentang Kerajaan Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan tentu saja dari setiap perbatasan-perbatasan wilayah, baik itu wilayah provinsi, wilayah kota, maupun wilayah desa. Dan kita jumpai satu perbatasan di sini, yaitu perbatasan antara Samaria, itu kota, dan Galilea. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 10 orang ini punya pergumulan yang sama. 10 orang ini punya pengalaman yang sama, sakit yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama, bisa jadi ini satu tempat yang sama. Nah, ada banyak kesamaan dari 10 orang ini. Nah, karena ada kesamaan ini, makanya mereka begitu kompak, mereka begitu sepakat untuk berseru kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka sadar siapakah dirinya. Makanya mereka tetap menjaga jarak dengan Yesus, dan mereka tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita hari ini. Hari ini kita juga diperintahkan untuk menjaga jarak. Benar enggak? Hari ini sejak bulan bulan Maret sampai hari ini, kita tetap harus menjaga jarak. Mengapa kita harus menjaga jarak, anak-anak? Tentu ada masalah. Nah, 10 orang kusta ini punya masalah, sehingga mereka tidak berani mendekati orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak berpenyakit, karena penyakit ini nanti menular. Sama hari ini juga kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang begitu mudah untuk menular. Jadi menjaga jarak agar tidak tertular. Nah, sama 10 orang kusta ini juga menjaga jarak dan tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, dengan kondisi mereka terikat, dan bahkan mereka ruang geraknya sangat terbatas. Bahkan mereka dihindari oleh orang banyak. Jadi kalian bisa bayangkan 10 orang kusta ini sudah sakit, dihindari banyak orang, dan jauh kurang dari komunikasi dengan orang-orang yang sehat. Dan bahkan mereka dianggap seperti orang yang sedang tertimpa bencana, tertimpa kena kutuk. Bahkan dalam pandangan masyarakat Yahudi, mereka itu dianggap sebagai satu aib. Sungguh kondisi yang sangat tidak berharga, kondisi yang sungguh-sungguh parah sekali, tidak dipandang orang, tidak diperhatikan orang, dan tidak diperhitungkan orang sama sekali. Dan situasi mereka sangat-sangat terbatas. Secara psikologi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mereka sesungguhnya tidak merdeka. Mereka terkungkung, mereka terpenjara dengan keadaannya, dengan penyakit kusta itu. Ini sungguh satu penderitaan yang luar biasa. Dengan kondisi yang sama, tetapi mereka ketika melihat Yesus, ada satu kesepakatan, ada satu kekompakan. Mereka berseru kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan ini sangat tepat sekali. Mereka berseru kepada pribadi yang tepat. Mereka datang kepada pribadi yang tepat. Karena kita tahu, anak-anak yang Tuhan, siapakah Yesus itu? Nah, berbicara tentang Yesus itu sungguh satu yang sangat menarik. Karena Yesus selalu dibicarakan di banyak tempat. Bahkan meskipun itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini
Yesus dibicarakan, Yesus dikutbahkan. Di mana saja didiskusikan tentang Yesus ini. Siapa Yesus sehingga Yesus begitu menarik banyak orang? Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah wujud dari firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi berbicara tentang Yesus, otomatis kita akan berbicara tentang Allah. Karena siapakah Yesus? 10 orang yang kusta ini datang kepada pribadi yang tepat. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan bagaimana jawaban Tuhan Yesus kepada mereka, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, ketika kita memperhatikan perintah Tuhan Yesus ini, saya bisa katakan tentu ini mungkin sangat kontradiktif. Mengapa saya katakan kontradiktif? Sebab ketika mereka harus bertemu dengan imam, tidak boleh bawa penyakit kusta, tidak boleh. Karena itu akan dianggap najis dan bisa jadi dia diusir di hadapan para imam. Kita tahu imam adalah jabatan di mana yang menyandang imam ini pekerjaannya di bait suci. Dan di bait suci kaitannya dengan suci kudus. Dan tidak ada yang cacat, yang kusta boleh masuk ke tempat kudus, tidak boleh. Tapi Tuhan Yesus perintahkan, pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sementara kita tahu 10 orang kusta ini dianggap najis dan kotor, tidak boleh datang ke bait Allah, dilarang masuk ke sinagog. Sungguh-sungguh orang yang terasing. Tidak ada persoalan bagi mereka. Dan sepertinya mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga belajar apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mungkin kita berkata, wah, tidak mungkin itu Tuhan. Tetapi mari kita belajar seperti 10 orang kusta itu, supaya kita tidak meragukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan diperintahkan untuk kita lakukan, jangan sekali-kali meragukan. Just do it. Lakukan dan kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa, mengerjakan kehendak Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, ketika mereka melakukan dan mengerjakan sebagai satu langkah iman yang telah mereka ambil, dampaknya luar biasa. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, yaitu 10 orang kusta itu tadi. Semuanya kini menjadi tahir. Mereka hanya melakukan, mereka hanya mengerjakan, pergi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu adalah satu langkah iman, di mana mereka mengerjakan perintah Tuhan. Belum sampai kepada imam-imam, kuasa Allah telah terjadi dan telah menyembuhkan mereka. Dan dengan kuasa Allah kini, mereka telah bebas dari penyakit kusta. Kalau mereka telah bebas dari penyakit kusta, itu artinya mereka sekarang telah merdeka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 September tahun 2020. Baru saja kita melewati bulan Agustus. Dan ketika kita melewati bulan Agustus yang sudah kita lewat,
kota Surabaya begitu cantik, begitu indah. Karena apa? Untuk mengenang bagaimana perjuangan orang-orang Surabaya, bahkan seluruh rakyat Indonesia ketika mereka merebut negeri ini dari penjajahan bangsa lain. Nah, yang dikasih Tuhan, bagaimana kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. 10 orang kusta tadi sudah disembuhkan oleh Tuhan. Artinya mereka telah dimerdekakan. Khusus pada ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi satu orang itu kembali kepada Yesus ketika dia sadar bahwa dirinya telah sembuh. Sebagai satu wujud syukur dia di hadapan Tuhan, dia langsung kembali dan menemui Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sambil memuliakan Allah, artinya menyanyi, ya, memuji Allah dengan suara yang sangat nyaring. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dalam setiap ibadah kita, bagaimana ketika kita memuji Tuhan. Apakah kita memuji Tuhan seperti satu orang yang kusta ini telah disembuhkan, sehingga suaranya begitu nyaring dan keras ketika dia memuji Tuhan, karena dia merasa dirinya telah dimerdekakan. Atau jangan-jangan dalam setiap ibadah kita, tubuh kita ada di gereja, tetapi pujian mulut kita seringkali tidak keluar. Ini hati-hati. Nah, dia menyanyi dengan sukacita, bahkan berteriak dengan suara nyaring. Ini juga kita diingatkan oleh peristiwa di mana ketika Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang yang lumpuh selama 40 tahun, ya. Kisah Para Rasul pasal 3. Tepatnya pada ayat ke-8. Orang yang disembuhkan itu ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, tanda orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa Yesus Kristus, tandanya hidupnya penuh dengan sukacita. Mulutnya tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Masih ingat perjuangan bangsa kita Indonesia pada tahun 1945 ketika terjadi pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atau Soekarno-Hatta. Ketika kemerdekaan itu diproklamirkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, dan selanjutnya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejak itu Indonesia berdaulat menjadi negara yang berdaulat, yang tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, kita bisa lihat satu reaksi ketika terjadi kemerdekaan. Ada lagu yang luar biasa yang diciptakan oleh para pahlawan kita pada waktu itu, dan sampai hari ini masih kita nyanyikan. Saya tidak tahu kalian nyanyinya enak-enak atau sungguh-sungguh. Itu dengan satu lagu, sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita. Dan luar biasa nyanyi itu, Indonesia merdeka, mereka menjawab merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Wah, satu pekikan kemerdekaan yang luar biasa, luapan sukacita yang luar biasa. Bayangkan 300, bahkan 300 tahun lebih bangsa ini dijajah oleh bangsa lain.
Dan ketika merdeka, hari ini kita telah memperingati yang ke-75 tahun. Kita sangat bersyukur anak-anak Tuhan, kita berada di negeri ini yang telah diberkati oleh Tuhan. Dia penuh sukacita karena disembuhkan oleh Tuhan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ia mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ini pentingnya dalam kehidupan kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Orang yang kembali itu hanya satu, dan orang yang satu itu bukan orang Yahudi, bukan orang Yerusalem, tetapi Alkitab mencatat dia adalah seorang Samaria. Kenapa dicatat Samaria? Ada apa dengan Samaria? Memang ada latar belakang antara Samaria dan Yahudi. Nah, terakhir kita bisa lihat apa kata Yesus dari peristiwa ini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di manakah yang 9 orang tadi? Pertanyaan yang ketiga, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dari ketiga pertanyaan Tuhan Yesus ini, kita bisa menyadari ini menggambarkan keprihatinan. Sesungguhnya Yesus ini prihatin. Kenapa prihatin? Loh, tadi kan ada 10 yang pergi. Bukankah yang 10 tadi kan sama-sama sembuh mengalami mujizat Tuhan? Tetapi kemana yang ke-9 orang tadi? Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini sama-sama kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika Yesus disalib di atas gunung Golgota, menanggung seluruh dosa kita, ditanggungnya, dipikulnya, diselesaikannya di atas gunung Golgota. Dosa diselesaikannya di sana. Dan hari ini setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang merdeka. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kita mengisi di kemerdekaan ini? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup mari kita baca dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Bagaimana kita harus hidup? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi tuntutan kita hari ini bagaimana kita harus hidup. Yesus harus hadir dalam hidupmu. Yesus harus menguasai hidupmu. Sebagaimana doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan bahkan Yesus juga mengajak kepada kita, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya. Jadi hidup kita hari ini harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Memang kita masih dalam keadaan daging, tapi biarlah dalam keadaan daging ini, kehendak kita, keinginan-keinginan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, sebagaimana Paulus juga menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kondisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, teristimewa bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa pada setiap bulan Agustus kami selalu merayakan bagaimana bangsa ini merdeka dari penjajahan bangsa lain. Mereka bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk membebaskan negeri ini dari penjajah.
Dan itu telah Tuhan nyatakan dan Tuhan memberkati pada 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang telah kami lewati bersama negeri ini. Dalam suka dan dalam duka. Kami sangat bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Teristimewa kami sebagai siswa-siswi SMP Kristen Bethel Sulung 3. Biarlah kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kemerdekaan yang bisa kami nikmati 75 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Itu semua oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terus saya ingatkan anak-anak ikut Tuhan, terus ikuti setiap pelajaran yang ada melalui classroom, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, agar kalian nanti tidak tercatat absensi atau apa, ini akan mengganggu penilaian kalian. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.